Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya ya, setelah tata nama. Setelah tata nama senyawa itu ada materi tentang persamaan reaksi dan cara penyetaraannya. Nah, nanti di kelas 12 kalian ada lagi, cuma yang lebih kompleks. Kalau di kelas 12 tuh persamaan reaksi redoks. Kan bab sebelumnya udah belajar ya redox. Nah, itu di bab sebelumnya yang redox itu belum masuk ke persamaan, udah masuk ke persamaan reaksi, tapi belum masuk ke penyetaraan reaksi redox. Nah, nanti di kelas 12 itu kalian akan ada materi tentang itu. Sama penyetaraan reaksi redox. Kalau di kelas 10 hanya penyetaraan persamaan reaksi sederhana. Ya, contohnya seperti ini, nanti akan dibahas. Nah, kenapa sih kok ada persamaan reaksi gitu ya? Ya karena kajian utama dalam ilmu kimia itu adalah mempelajari perubahan materi atau reaksi kimia ya kan? Perubahan materi atau zat ya kan? Kayak dari padat menjadi cair ataupun sebaliknya. Itu namanya perubahan materi. Nah, perubahan materi itu kan terjadi melalui reaksi kimia. Nah, agar reaksi kimia yang terjadi mudah dikomunikasikan, nah digunakan lambang dan zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Nah, ini dinyatakan dalam persamaan kimia atau persamaan reaksi, gitu ya. Atau dapat disimpulkan, persamaan reaksi kimia adalah persamaan yang menyatakan kesetaraan jumlah zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia dengan menggunakan rumus kimia. Nah, persamaan reaksi kimia nanti akan ada yang namanya zat-zat bereaksi. Itu dengan kata lain dinamakan reaktan dan zat-zat hasil reaksi, produk. Nah, dalam menuliskan persamaan reaksi, rumus kimia reaksi dituliskan di ruas sebelah kiri. Dan rumus kimia hasil reaksi dituliskan di ruas kanan. Jadi, dalam persamaan reaksi, di sebelah kiri nanti akan selalu zat-zat reaksi. Dan di sebelah kanan adalah zat-zat hasil reaksi. Ya. Nah, ruas kanan dan kiri dihubungkan dengan anak panah. Nah, yang membedakan antara ruas kiri dan kanan itu adalah anak panah ya, tanda panah seperti ini. Nah, tanda panah ini dibaca membentuk atau bereaksi menjadi. Nah, nanti dalam persamaan reaksi kimia, wujud setiap zat yang terlibat itu harus diikut sertakan. Jadi seperti ini, nanti wujud zat itu ada 3. Ada gas, lambangnya G kecil, cairan atau liquid, lambangnya L kecil, padat atau solid, lambangnya S, larutan atau aqueous, lambangnya Aki ya. Menurut aturan IUPAC, penulisan wujud zat dalam persamaan reaksi dituliskan sejajar dengan rumus kimianya. Sejajar ya, seperti ini. Cuma nanti penulisannya sejajar tapi hanya agak kecil ya. Nih, si G-nya itu ditulis agak kecil fontnya gitu. Nanti kalaupun tulis tangan, si G-nya agak kecil ya dibanding si rumus kimia senyawanya. Nah, contoh gas karbon dioksida. Ada kata gas. Berarti lambangnya adalah G. Jadi nanti karbon dioksida. Kalian udah tahu kan, udah belajar tata nama. Dari tata nama menjadi rumus kimia, rumus molekul senyawa. Nah, ini dia gunanya untuk kalian tahu nih di persamaan reaksi gas karbon dioksida. Oh, lambangnya seperti apa gitu. Nah, karbon C, dioksida. Oksida itu oksigen ya. Ada berapa? Di 2. Nah, berarti CO 2. Nah, karena dia bilang gas, berarti lambangnya adalah G. Seperti ini ya. Terus padatan BaSO4. Ini harusnya padatan barium sulfat ya. Cuma dia langsung pakai rumus kimianya nih. Harusnya tulisan dulu. Padatan barium sulfat. Nah,
Barium sulfat ya Ba, barium. Sulfat tuh SO4, jadi langsung karena dia bilang padatan, lambangnya adalah S. Seperti itu ya. Nah, nanti dalam persamaan reaksi kimia itu juga ada yang dinamakan koefisien reaksi. Koefisien itu apa sih? Nah, koefisien itu bilangan yang mendahului rumus kimia. Mendahului. Kalau mendahului berarti ada di depan atau di belakang? Di depan ya. Nah, berarti koefisien reaksi ini letaknya di depan rumus kimia zat-zatnya yang menyatakan perbandingan paling sederhana dari partikel zat yang terlibat dalam reaksi. Nah, suatu reaksi dikatakan setara jika jumlah setiap atom di ruas kanan dan kiri sama. Jadi nanti kan persamaan reaksi kimia itu ada zat reaksi, ada zat produk, hasil reaksi. Nah, itu nanti senyawanya akan berbeda. Tapi, atom-atom di dalam senyawa-senyawa zat reaksi dan hasil reaksi itu akan sama. Nah, jumlahnya pun harus sama gitu ya. Nah, penyetaraan reaksi kimia dapat dilakukan dengan mengubah koefisiennya. Jadi, yang boleh dirubah hanya koefisien reaksi. Ingat ya, yang boleh dirubah hanya koefisien reaksi. Koefisien ada di mana? Tadi, koefisien itu adalah bilangan yang mendahului rumus kimia. Bilangan, angka ya, yang mendahului rumus kimia. Berarti di depan rumus kimianya. Rumus kimia zat. Dan hanya itu yang bisa dirubah. Berarti rumus kimianya boleh dirubah tidak? Tidak ya, jadi nanti dalam penyetaraan reaksi kimia, rumus kimianya tidak boleh dirubah. Hanya koefisiennya, seperti itu ya. Nih, misalkan ini. Ada reaksi hidrogen dengan oksigen menjadi air. Hidrogen itu gas, makanya lambangnya G. Oksigen juga gas. Air dalam bentuk liquid atau cairan. Nah, terus ini nih, angka-angka atau bilangan di depan rumus kimianya, ini namanya koefisien. Nah, lihat nih, di depan H2 ada angka 2. Berarti koefisien H2 adalah 2, koefisien hidrogen. Nah, koefisien oksigen, lihat ada angka atau tidak? Nah, tidak ada ya, berarti ini 1. Nah, 2 untuk air. Nah, lihat nih, di sini ada tanda panah. Tanda panah pembatas ya, antara ruas kanan dengan ruas kiri. Tadi di depan sudah dijelaskan ruas kiri adalah zat-zat bereaksi atau reaktan, sedangkan ruas kanan adalah zat-zat hasil reaksi atau produk. Dan ingat tadi dalam penyetaraan reaksi kimia, atom-atom yang terlibat dalam reaksi tersebut jumlahnya harus sama. Kita lihat ya, H2 hidrogen. Hanya ada 2 karena di sini ada 2. Tapi lihat lagi ada koefisiennya. Oh, dikalikan. Jadi 2 kali 2, 4. Oh, H-nya di ruas kiri atau di reaktan ada 4. Berarti di ruas kanan H-nya pun jumlah atomnya harus 4. Kita lihat ya di sini 2H2O. 2 ini ada setelah H. Berarti 2 ini hanya punya H. Kecuali kalau dikurungin ya. Berarti 2 ini baru punya O juga. Tapi karena O-nya tidak ikutan, berarti 2 yang kecil ini, indeks, itu hanya untuk si H. Berarti H-nya yang punya 2. Terus koefisien, ada koefisien. Nah, kalau koefisien, karena angkanya di depan, berarti koefisien itu milik semuanya. Koefisien 2 ini milik H dan O gitu ya. Karena dia ada di depan angka, ada di depan rumus kimia H2O. Berarti 2 ini punya H2O alias punya H dan O. Nah, kita lihat nih 2 kali 2, 4. Benar nggak? Di sebelah kiri hanya 4, di sebelah kanan hanya 4. Berarti H-nya sudah setara. Nah, lihat O-nya. O-nya di sini ada angka tidak kecil. Tidak ada ya, berarti O-nya 1. Tapi dia punya koefisien 2. Berarti 2 kali 1, 2.
O-nya ada 2. Lihat yang di sebelah kiri. O-nya ada berapa? Ternyata ada 2 juga. Berarti persamaan reaksi kimia ini sudah setara. Seperti itu ya. Nah, nanti reaksinya dibaca seperti ini. 2 molekul gas hidrogen, karena depannya ada 2. Bereaksi, plus itu artinya bereaksi dengan 1 molekul, karena di sini tidak ada angka, berarti koefisiennya 1. Molekul gas oksigen membentuk 2 molekul H2O, karena sini ada 2. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ini ada contoh ya. Pada persamaan reaksi 2 natrium plus 2 air menjadi 2 natrium hidroksida dan oksigen gas hidrogen, maaf. Nah, yang disebut reaktan. Ingat, reaktan itu adalah zat bereaksi. Adanya di sebelah kiri. Jadi, mana yang reaktan? Yang reaktan ini ya, batasnya adalah panah. Berarti yang reaktan adalah Na dan H2O. Nah, koefisiennya itu tidak ikutan ya. Jadi nanti kalau soalnya esai, saya kasih latihan soal, mana yang disebut reaktan? Kalian hanya perlu tuliskan Na dan H2O. Koefisien 22 ini tidak perlu ditulis, gitu ya. Kalau produk yang mana? Ya udah, produk adalah di ruas kanan. Berarti NaOH dan H2, gitu ya. Nah, misalkan ini, di antara persamaan molekul berikut, molekuler berikut reaksinya sudah setara. Nah, yang sudah setara kalian lihat ya. Caranya seperti tadi ya. 2Cu. Kita bahas satu-satu. 2Cu, Cu-nya 2. Cu di sebelah sini 1. Setara nggak? Udah kelihatan ya dari Cu-nya belum setara. Berarti yang A salah. Sekarang yang B. O-nya. Atau dari S-nya dulu. S-nya 1 di ruas kiri, di ruas kanan. S-nya 1, setara S-nya. Tapi lihat O-nya. O-nya di sini 2, tambah 4. Ya, jadinya, karena ini kan masih daerah reaktan ya. Berarti oksigennya dijumlah. 2 tambah 4. Oksigen di sebelah kiri, 6. Lihat oksigen di sebelah kanan. Oh, ternyata 3. Berarti belum setara yang B. Kita lihat yang C. S-nya dulu. S-nya 1 sama 1. Setara ya S-nya. H-nya 2. Di sini 2. Setara. Oh, lihat O-nya. O di ruas kiri 2. Udah ya, nggak ada lagi O di ruas kiri. O di ruas kanan 1 tambah 2. 3. Berarti mereka tidak setara. Salah juga. Sekarang yang D. Lihat P-nya. P-nya 4. 4 juga setara. O-nya 10. O di sini 10 juga. Karena ini kan CO ya, 10-nya punya C dan O. O-nya di sini 1, berarti 10 kali 1. Oh, 10-nya juga, oksigennya juga udah 10. Berarti oksigennya setara. Tapi lihat C-nya. C-nya di sini 10, sini 10. Ternyata yang setara adalah D. Jawabannya D ya. Coba lihat yang E. 2N, N-nya 2, iya setara. O-nya 1 kali 2, 2 tambah 2, 4. O-nya, oh ini D dan E ya jawabannya. Karena E juga benar. Ini bisa kalian lihat sendiri ya. Jadi jawabannya D dan E ya. Yang setara. Nah, kalau ini gas nitrogen bereaksi dengan gas oksigen menjadi dinitrogen tetraoksida. Nah, kalian harus tuliskan persamaannya. Gas nitrogen, oh berarti N2, lambangnya G. Dengan gas oksigen, O2, lambangnya G. Menjadi dinitrogen tetraoksida, N2O4 gitu ya. Nah, tinggal setarakan. N-nya 2, di sini udah 2, setara O-nya di kanan 4. Di kiri gimana caranya supaya 4? Kita tambahkan koefisien 2 supaya oksigennya jadi 4. Karena 2 kali 2, 4. Jadi yang boleh ditambahkan atau dirubah hanya koefisiennya saja ya. Itu ya anak-anak.
Ini waktunya sudah mau habis, di videonya hanya bisa 15 menit, jadi nanti boleh langsung tanya ya, atau japri. Sekian dulu video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.